Sahabat guru PAUD se-Nusantara, selama masa pandemi, prioritas utama pemerintah dalam layanan pendidikan adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan. Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa darurat melalui penyelenggaraan belajar dari rumah atau yang biasa kita singkat dengan BDR. Kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, hal yang disampaikan antara lain adalah menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19 sebagai bencana nasional. Bapak Ibu, dalam situasi darurat bencana merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dalam situasi darurat, pendidikan harus tetap berlangsung dengan akses dan layanan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan berpusat pada pemenuhan hak pendidikan anak. Sehingga dalam kondisi tersebut, satuan pendidikan disebut dalam kondisi khusus dan menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Bapak Ibu, dalam pelaksanaan kurikulum kondisi khusus terdapat 3 pilihan. Antara lain adalah yang pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat. Dan yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Dari ketiga opsi tersebut, untuk semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari opsi kurikulum yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Dalam hal ini disebutkan kurikulum darurat adalah kurikulum dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Balitbang Nomor 018-KS-KR-2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada PAUD, Dikdas dan Dikmen berbentuk sekolah menengah atas untuk kondisi khusus. Pengurangan kompetensi inti dan kompetensi dasar di PAUD tidak ada dalam lampiran keputusan tersebut. Bapak Ibu, dari opsi kurikulum yang dipilih, yang harus dipastikan oleh kita semua adalah siswa tidak terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulumnya berlaku sampai akhir tahun ajaran. Khusus untuk PAUD dijalankan dengan prinsip bermain adalah belajar. Proses pembelajarannya terjadi saat anak-anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, guru-guru hebat, hak anak untuk tetap mendapatkan stimulasi atau pendidikan tetap harus dipenuhi. Di dalam berbagai kondisi yang ada, apapun kondisinya, hak anak harus terpenuhi.
satuan pendidikan diharapkan tetap memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini dengan berbagai cara sesuai dengan karakter masing-masing di satuan pendidikannya. Untuk itu, Bapak Ibu, kita perlu menyesuaikan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Kurikulum dalam kondisi khusus perlu disambut baik oleh kita semua sebagai solusi bagi satuan pendidikan untuk membuat kurikulum yang fleksibel yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan. Bapak Ibu guru hebat, tetap semangat memberikan yang terbaik bagi anak didik kita. Semoga semua yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk itu, kita bisa memahami lebih lanjut bagaimana pelaksanaan BDR pada link yang bisa dikunjungi dalam situs berikut ini. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu, pada kondisi normal, kurikulum PAUD dikembangkan dengan mengacu pada Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Demikian Bapak Ibu, bagaimana kita ingin mengembangkan kurikulum dalam kondisi khusus, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih.